Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras, NIM 23051204116 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu algoritma penjadwalan, yaitu Highest Ratio Next atau HRN. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilik sumber daya. Tujuan dari penjadwalan ini adalah memulai dan juga memutuskan sebuah proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kemudian saya akan menjelaskan Highest Ratio Next atau HRN. HRN merupakan strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu, layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah pemproses, proses tersebut akan berjalan sampai selesai. Jadi misal ada 3 proses, misal proses 1 dijalankan, jadi sampai proses 1-nya selesai, baru dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Lalu kemudian ada rumus untuk mencari ratio time, yaitu waiting time tambah burst time dibagi burst time. Jadi WT plus BT bagi BT. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari High Ratio Next, yang pertama adalah response time yang cepat. Kemudian setiap proses akan mendapat layanan yang seimbang, lalu dapat mencegah starvation. Kemudian kekurangannya, bisa terjadi overhead ketika scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk highest ratio next dengan 6 proses. Di sini saya sudah menyediakan tabel dengan 6 proses dengan runtime, burst time, start time, finish time, dan response time. Di sini saya sudah untuk contoh di sini saya akan memasukkan runtime dan burst time untuk ke 6 proses tersebut. Dari sini kita bisa lihat proses mana yang akan dijalankan pertama, yaitu proses 1. Kenapa? Karena runtime-nya 0. Ini yang pertama, waktu kedatangan pertama. Maka setelah tahu yang akan dijalankan, kita mencari start time, finish time, dan response time-nya. Untuk proses pertama, start time-nya 0 karena dia pertama kali dijalankan, sampai finish-nya 6 karena waktu yang dibutuhkan adalah 6 satuan waktu. Kemudian response time-nya adalah finish time dikurangi runtime, 6 kurang 0 yaitu 6. Lalu kemudian untuk mencari proses yang akan dikerjakan setelah proses pertama, yaitu dengan cara mencari ratio time. Cara mencari ratio time yaitu dengan mencari dulu waiting time-nya. Cara mencari waiting time-nya yaitu dengan cara finish time dari proses sebelumnya dikurangi dengan runtime dari proses yang akan
yang belum dieksekusi. Jadi misal waiting time dari proses 2 yaitu 6 kurang 3 sama dengan 3. Kemudian untuk proses 3 6 kurang 5 sama dengan 1. Kemudian untuk proses 4 6 kurang 7 sama dengan min 1. Kemudian untuk proses 5 6 kurang 9 sama dengan min 3. Lalu untuk proses 6 6 kurang 10 sama dengan min 4. Setelah mendapatkan waiting time, tinggal memasukkan ke rumus ratio time yang tadi udah dijelaskan di awal, yaitu maksudnya waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Jadi karena burst time-nya proses 2 adalah 13, maka 3 ditambah 13 dibagi 13 sama dengan 1,23. Kemudian untuk proses 3 1 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 1,06. Kemudian untuk proses 4 min 1 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 0,66. Lalu untuk proses 5 min 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 0,5. Lalu yang terakhir untuk proses 6 min 4 ditambah 9 dibagi 9 sama dengan 0,55. Lalu setelah kita mendapatkan ratio time dari semua proses yang belum dijalankan, maka kita akan mencari yang paling ratio time-nya paling besar atau highest ratio. Jadi di sini kita bisa lihat highest ratio-nya yaitu proses kedua dengan ratio time 1,23. Maka proses yang akan dikerjakan setelah proses 1 yaitu proses 2. Nah, di sini kita bisa lihat untuk start time-nya proses 2. Karena proses 1 tadi berhentinya di 6, maka start time-nya proses 2 adalah 6. Kemudian finish time proses 2 yaitu start time ditambah burst time. Jadi 6 ditambah 13 yaitu 19. Lalu response time-nya adalah finish time dikurangi around time yaitu 19 kurang 3 16. Lalu kemudian untuk mencari sisanya kita akan membuat tabel ratio time yang baru. Di sini bisa dilihat di sini waiting time-nya di situ berubah karena menggunakan finish time dari yang kedua tadi yang ini. Jadi bukan pakai yang pertama karena prosesnya sudah berjalan sampai ke yang kedua. Jadi untuk waiting time-nya finish time yang kedua dikurangi around time 19 kurang 5 yaitu 14. Lalu untuk yang proses keempat 19 kurang 7 yaitu 12. Terus yang proses 5 19 kurang 9 yaitu 10. Kemudian proses ke-6 19 kurang 10 yaitu 9. Lalu kita akan mencari ratio time-nya lagi. 14 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 1,93. Kemudian 12 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 10 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,66. Kemudian 9 ditambah 9 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, dari keempat ini ratio time paling tinggi yaitu proses keempat. Maka proses yang dijalankan setelah proses 2 adalah proses 4, bukan proses 3 karena highest ratio yaitu proses 4. Di sini kita bisa lihat start time-nya proses 4 karena tadi proses 2 berhenti di 19, maka start time-nya 19. Kemudian finish time-nya yaitu 19 ditambah 3 yaitu 22. Lalu response time-nya finish time dikurangi around time yaitu 22 dikurangi 7 sama dengan 15. Kemudian kita buat
tabel ratio time baru lagi dengan patokan finish time ini proses keempat. Sini kita bisa lihat waiting time-nya udah berubah. Jadi finish time-nya tadi 22 dikurangi 5 maka 17, kemudian 22 dikurangi 9 maka 13, lalu 22 dikurangi 10 maka 12. Kemudian kita masukkan lagi rumus ratio time-nya. 17 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 2,13. Kemudian 13 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 3,16. Lalu untuk yang terakhir 12 ditambah 9 dibagi 9 sama dengan 2,33. Lalu di sini ratio time yang terbesar yaitu proses 5, maka proses yang akan dikerjakan atau dilayani setelah proses 4 yaitu proses 5. Ya, di sini proses 5 start time-nya 22 karena tadi proses 4 berhenti di 22. Kemudian finish time-nya 22 ditambah 6 yaitu 28. Lalu respon time-nya 28 dikurangi 9 yaitu 19. Kemudian tabel ratio time baru. Di sini waiting time-nya 28 dikurangi 5 sama dengan 23. Kemudian 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Lalu untuk ratio time-nya di sini langsung saja 23 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 2,53. Kemudian 18 ditambah 9 dibagi 9 sama dengan 3. Di sini bisa dilihat yang paling besar, yang lebih besar adalah proses ke-6. Maka proses yang dilayani setelah proses 5 adalah proses 6. Nah, di sini proses 6 dengan start time-nya 28 karena tadi berhenti di 8. Kemudian finish time-nya 37 dari 28 tambah 9. Lalu respon time-nya 37 dikurangi 10 sama dengan 27. Untuk yang terakhir, karena tinggal tersisa satu proses maka langsung saja dikerjakan. Start time-nya 37 karena tadi berhenti di 37. Kemudian finish time-nya 37 ditambah 15 yaitu 52. Lalu respon time-nya 52 dikurangi 5 sama dengan 47. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan urutan proses yang akan dilayani adalah proses 1. Jadi proses 1 mulai dari waktu 0 sampai 6 sampai selesai, baru dilanjutkan ke proses 2 dari waktu 6 sampai 19. Kemudian dilanjutkan proses 4 dari waktu 19 sampai 22. Kemudian dilanjutkan dengan proses 5 22 sampai 28. Lalu di proses 6 28 sampai 37. Dan yang terakhir proses 3 37 sampai 52. Jadi sudah paham kan tadi ya, jadi yang ini diurutkannya berdasarkan rasio time yang paling tinggi di tiap proses tadi, jadi bukan berurut. Kemudian saya akan memberikan contoh implementasi algoritma HRN di kehidupan nyata. Contohnya itu adalah pada sistem manajemen antrian di pusat pelayanan pelanggan. Misalnya, ketika seorang pelanggan menghubungi pusat layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan teknis, HRN dapat digunakan untuk menentukan urutan penanganan panggilan. Panggilan dari pelanggan dengan masalah yang mendesak atau yang telah menunggu lama akan diberikan prioritas lebih tinggi untuk diproses oleh petugas lainnya. Dengan demikian, HRN membantu memastikan pelayanan yang responsif dan efisien dalam menangani kebutuhan pelanggan yang beragam. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf ya. Misal tadi banyak salah ucap, mohon maaf. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.